mengucapkan terima kasih pada semua warga dan semua Bapak Ketua RT dari 1 sampai T23 yang telah membantu melaksanakan program untuk melayani masyarakat dari 30 hingga sampai Desember 2025. Tujuannya kita membuat laporan adalah untuk pertanggungjawaban pengurus RW 30 sebagai laporan untuk evaluasi program berikutnya. Yang kedua, memberikan informasi pada warga dan pihak yang terkait, termasuk Pak Lurah, yaitu kelihatannya Pak Lurah itu kelihatan. Kegiatan-kegiatan program yang telah dilaksanakan dan program-program yang belum bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan masukan kepengurusan baru berikutnya dalam rangka menetapkan rencana program kerja ke depan demi untuk kemajuan di RW 30. Kemudian susunan pengurus yang lalu yaitu penasehat Bapak Sutekno sebagai kepala desa, ketua saya sendiri, Bapak sekretarisnya adalah Bapak Heri, kemudian bendahara Bapak Teddy Sutrisno, Ibu Ketua PKK-nya Bu Herwi sendiri, Bu Ibi Tutung Sari, Ketua Posyandunya Ibu Dwi Lestari, kemudian sesi olahraganya yang kemarin yaitu Bapak Heri, Bapak Agus, Bapak Muklis, dan Bapak Joko Sumarno. Kemudian untuk sesi keamanan yaitu ada Bapak Wahid, Bapak Heri, Bapak Priyo, dan Bapak Haji Gunawan. Sesi sosial yaitu beliau kemarin periodenya ada Bapak Toto Darmawan dan Pak Hartanto, kemudian sesi rukun kematian Bapak Beni dan Bapak Koiri SD. Pembangunan yaitu Bapak Suwarno, untuk pembangunan di luar hubungan luar yaitu Bapak Sudarmanto dulunya, kemudian dibantu untuk yang sesi pembangunan pada RW yaitu Bapak Lilit, kemudian sesi rohani Bapak Haji Muhammad Nizar dan dulu juga Bapak Sumarwata, dan untuk sesi umum yaitu Pak Hajar, Pak Muji, Seni dan Budaya ada Pak Adi dan Pak Aku, kemudian humasnya adalah Pak Edi Nurwanto dan Pak Andi. Kemudian untuk paguyuban barat waktu itu yang sudah dibagi jangan sebutkan ini yaitu Pak Sutarmuji, tengah adalah Bapak Joko Susilo, paguyuban timur adalah almarhum Bapak Surati. Kemudian kedua PKK tetap Bu Herwi, posyandunya tetap Ibu Dwi Lestari. Posyandu ini kepengurusan tersendiri di luar dari RW 30. Jadi ini bukan kami yang memilih, tapi dari persetujuan masyarakat dan disahkan oleh Bapak Lurah sendiri. Kemudian untuk kewilayahan, kemarin yaitu sebelah timur ini berbatasan dengan RW 008 ya. Berbatasan dengan pasar itu, di belakang itu wilayah RT 22. Kemudian selatan wilayah Desa Klopo, kemudian utara berbatasan wilayah RW 25, kemudian wilayah barat berbatasan sampai sebelum TVRI ya. Kemudian luasnya ini kurang lebih wilayah kita ini ada sekitar 56.000 meter. Jadi sekitar itu dari tentunya. Bapak Ibu yang hormati, kemudian kependudukan jumlah penduduk RW 30 ya. Dari RT 01 sampai 23 tambah yang terakhir masih tetap kemarin dengan jumlah penduduk sebagai berikut. Jumlah KK ada sekitar 522 KK, kemudian jumlah jiwa laki-laki yang ternyata ada 963 orang, kemudian jumlah perempuan ada 943 orang, kemudian jumlah total warga RW 30 keseluruhan sekitar 1.906 jiwa. Jadi luar biasa. Nanti kalau ke depan nanti ada perubahan dari kelurahan cara masuk ke kita ya, jumlah kita mungkin jiwanya ada 2.000 lebih, RT-nya juga mungkin tambah menjadi 24. Itu kalau nanti dari kelurahan memang menjadi begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian inventaris yang ada di RW 30 yaitu sebuah gedung yang ini luar biasa. Ini dengan semua yang telah memberikan dukungan, sudah susah payah repot-repot sampai titik tanah bisa dan masing-masing RT ini sudah berdiri satu gedung Balai RW yang tentunya nanti perlu kita sikapi itu ke depannya.
Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua, sampaikan kepada panjenengan apa yang telah ditorehkan berupa uang nilai rupiah seperti apapun sudah menjadi bangunan ini menjadi saksi nanti semua di warga RW 30 apabila kita sama-sama saling menghadap kepada Yang Kuasa. Mudah-mudahan. 2 unit kipas angin berdiri, yang satu sudah rusak Pak Yudi Nunsewu, yang satu masih rusak, yang satu masih di sini. Kemudian ada sebuah lemari besar juga sumbangan itu juga yang diberikan dari masyarakat dari milik kita, satu buah lemari kaca ya, 8 tingkat ada depan ya, kurang lebih ya. Kalau kalah nanti kita mulai lagi. Kemudian ada jam dinding 1, peralatan olahraga poli berada di tempat apa ya tadi Pak ya. Kemudian peralatan kebersihan, ada fasilitas air PDAM ya masih jalan tetap. Kemudian PLN cuma ini belum kita aktifkan ya, jadi nanti tugas kita ke depan. Kemudian ada lampu tembak dulu yang beda dulu, apa ada masih tersimpan ya di ya. Kemudian saat acara dulu ya Bapak-Bapak ya, ada saat perlengkapan posyandu yang di sini yang bertanggung jawab adalah Bu Lestari, itu berada di ruangan sebelah kanan. Kemudian peralatan kepengurusan jenazah ini berada di, ada tong air, ada air penutup, kemudian meja jenazah dan macam-macam itu berada di musola Baitul Taqwa, ya. Dan itu adalah pendidikan dari warga RW 30. Terima kasih semuanya telah memberikan supportnya sehingga apa yang kita miliki masih terbatas, tentunya ke depan akan kita pikirkan bersama. Kemudian yang ketujuh adalah kegiatan yang kita sudah dilaksanakan periode 20 sampai 25 di bidang kesehatan atau rehabilitasi. Semua dari staf RT sampai RW telah melakukan pelayanan setiap hari 24 jam ya, bagi warga yang membutuhkan, bagi warga yang membutuhkan tentang surat menyurat apapun dan tidak ditarik biaya sedikit pun. Walaupun ada warga yang Pak ini perlu ngisi tes atau tidak, tapi nanti kalau diperlukan disepakati bersama ya nanti tempat saya tak kasih kota, atau nanti orang kantor kita nanti di sini pelayanan kita nanti di Balai RW dari jam 7 sampai jam 11 malam atau jam 10 malam, nanti rencananya begitu. Oke, jadi kita mendokumentasikan, menginvestasikan surat yang masuk apapun bentuknya itu kita berikan. Dan kita tetap untuk selalu berkoordinasi dengan RT tentang surat pengantar. Kalau habis tadi RT 15 minta, nanti monggo ke depan saya masih ada ya. Memberikan informasi dan mensosialisasikan berbagai macam perubahan atau kebijakan dari pemerintah, kelurahan, baik itu bantuan sosial, ada PKH, ada dan sebagainya. Itu semua kita berikan informasikan. Kemudian memberikan pembinaan sosial kepada pelatih berbagai macam tentang pelayanan kebutuhan surat di masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan. Alhamdulillah pembangunan yang dilaksanakan adalah pembuatan 1 unit sarana pertemuan ini. Jadi fokus kita kemarin memang susah payah bekerja sama dengan panjenengan semua sehingga terbentuklah ini. Dan ini memang ada dukungan dari salah satu warga kita sudah almarhum yaitu Bapak Ayubo. Mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan panjang umur dan selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan bantuan lunak, pinjaman lunak yang direncanakan 65 juta, tapi perjalanan waktu memang secara beruntut kebutuhan yang dibutuhkan di sini sehingga sekitar 45 juta lebih ya, lebih 45 juta. Dan alhamdulillah kenapa waktu itu memang ada agak sedikit apa namanya itu yang masing-masing RT itu terkaitan dengan masalah kewajiban untuk membantu pengembalian uang tersebut. Jadi waktu itu asumsinya adalah 65 juta, kalau kita bagi 22 RT di cara pengasulannya itu 2 tahun, jadinya jatuhnya 3 juta dibagi 2 tahun rata-rata 125. Dan itu pun kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh RT yang bila mana mengalami kesulitan dalam keuangan atau memang belum normal, kami juga memberikan kompensasi dengan perpanjangan waktu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai, tinggal 1 RT saja yang nanti mungkin bisa menyelesaikan karena memang situasi kondisi di RT tersebut ya selama itu tidak ada pertemuan ya Pak ya,
itu yang membuat jadi masalah. DT belas. Kemudian yang kedua, pembuatan atau memberikan dukungan sarana olahraga, maksudnya di tengah ini karena menjadi sport centernya untuk di wilayah 30, maka kita bersama dengan Pak Bupatinya ada lapangan badminton, ada lapangan voli, bahkan ditambah dengan lapangan lainnya, dan itu memang sesuai dengan kemampuan dana yang ada. Kita memberikan support juga, makanya nanti ke depan kita bikinkan lagi dan kita jadikan tempat untuk olahraga di RW 30 semuanya. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu sosial. Sesi sosial yang kami sudah melakukannya, kita kegiatan yang telah dilakukan berikan bantuan kepada warga yang terkena musibah ataupun hal-hal yang berbeda. Contohnya kemarin saat sosial dan kematian jadi satu, kita memang ada suatu kebijaksanaan yang akhirnya kita memisahkan antara sosial dan korban kematian. Ada rumah di wilayah timur, tempatnya jadi ada yang kena rayap ya Pak Santo ya, jadi ambruk. Itu ada satu, kemudian wilayah barat juga di belakang saya di RT 20 itu juga sama. Kita mengeluarkan bahan di sana. Itu secara spontan dan juga disepakati bersama. Memberikan donasi kepada warga terutama pengurus RW dan RT. Iya, yang sangat sakit di rumah sakit itu kemarin dilaksanakan untuk menengok dengan donasi walaupun nilainya belum seberapa. Nanti ke depan coba kita tingkatkan lagi. Dan kemudian memberikan bantuan kepada warga kesinambungan dari Joglo Tonggo menjadi beras yang sepertinya beras itu dulu sebenarnya itu inisiasi dari saat acara COVID, kemudian ditangani oleh Pak Joko. Setelah itu berhenti, kemudian ibu-ibu yang memberikan inisiasi Pak dilanjutkan untuk menjadi beras, sehingga akhirnya terjadilah suatu kebijaksanaan di masing-masing RT yang semestinya memang itu sifatnya sukarela. Jimpitan beras yang harusnya diberikan dari warga masing-masing itu dirubah kebijaksanaan masing-masing RT. Ada yang diuangkan tapi masing-masing RT, masing-masing warga sekian, akhirnya diberikan beras. Rata-rata pemasukan beras itu ya ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo, ya rata-rata 5 kilo. Tapi belakangan sudah semakin menurun, atau mungkin karena warga kita yang kita bantu jumlahnya ada 58. Jadi kemarin saya sinkronan dengan pengajian Anissa yang terbaru ini untuk untuk jumlah warga yang memang berusaha itu ternyata jumlahnya agak menurun 58 menjadi sekitar kemarin 40 sekian itu. Jadi memang ada pengurangan ya. Dari belakang ini juga sudah saya stok di bulan November, selesai Desember sudah tidak. Dan kita bagikan langsung kepada itu sosial. Dan kemudian berikutnya yaitu melakukan bakti sosial RW. Itu dilaksanakan di saat ada acara puncak acara RI. Kemarin juga melaksanakan pembagian sayur, pembagian sembako, donor darah dan sebagainya. Kegiatan itu juga merupakan aksi sosial yang sudah kita lakukan selama 2 periode di HUT RI RW 30. Kemudian untuk rukun kematian RW 30 sudah berusaha melakukan mengenai pendataan yang akurat. Jadi sudah 2 kali melakukan pendataan akurat. Tujuannya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat RW 30 yang masuk ke anggota rukun kematian. Ini sudah dilakukan dan juga sudah dijalankan dengan baik. Walaupun di sana sini memang kita masih banyak kurangnya, tetapi ke depan harus kita serius-seriuskan lagi agar supaya nanti pelayanan jauh lebih bagus untuk masyarakat. Karena untuk rukun kematian ini sudah memberikan berupa bantuan santunan sebesar 3 juta kepada kejadian musibah, tetapi teknis pelaksanaannya kepengurusan saat ini langsung dari seksi rukun kematian RW. Nah, sebenarnya memang alurnya masing-masing RT dari rukun atau sosial yang sebetulnya memang bergerak bersama dengan rukun kematian RW 30, itu. Dan kemudian juga membuat laporan administratif secara transparan yang sudah dilakukan oleh rukun dan sosial.
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian untuk kelima, keamanan ketertiban sudah kita ubah, yaitu kita ajukan program kegiatan mengaktifkan pos kamling masing-masing, walaupun di sana sini masih belum semuanya untuk melakukan, tapi sudah ada beberapa RT yang melakukan untuk mengaktifkan pos kamling. Ada yang jaganya itu tekniknya dilakukan untuk mengambil jimpitan dan sebagainya, itu sebenarnya sangat bagus sekali. Dan ini besok memang harus kita aktifkan, besok harus kita betul-betul kita laksanakan lagi. Ya. Kemudian untuk melakukan koordinasi keamanan RW dengan keamanan RT di saat-saat tertentu seperti menjelang Ramadan sampai Idul Fitri, hari-hari tertentu misalnya kayak Natal, tahun baru dan juga Idul Fitri dan sebagainya sudah terkoordinasi. Ya. Nanti akan kita masih makan lagi tentang keamanan ketertiban masyarakat di masing-masing RT. Jadi nanti ke depan mungkin ada sasaran berikutnya yang akan kita lombakan. Ya. Kemudian dari kebersihan lingkungan, walaupun sana sini masih belum secara maksimal untuk konsentrasi kampung setiap bulan sekali, sudah kita laksanakan dan juga sudah ada yang berjalan dengan baik. Ya. Setiap minggu ketiga atau minggu keempat masing-masing diatur, karena banyak yang dibarengi dengan acara olahraga atau pertemuan juga ada. Ini monggo, ini teknisnya tergantung dari masing-masing wilayah RT. Jadi juga kami mewajibkan masing-masing warga di setiap RT itu untuk bisa mengeluarkan pot yang berisi tanaman. Nah, kita lihat beberapa RT kecuali RT yang sudah pernah mengikuti kampung juara, itu mesti rata-rata di depannya mesti ada pohonnya. Maka yang lainnya kemarin saya sarankan untuk itu sebagian juga sudah dilaksanakan. Oke. Kemudian sekali tempo kemarin kita ada penyemprotan kalau berkaitan dengan TB demam berdarah, dan di sini telah dilaksanakan acara penyuluhan tentang demam berdarah kemarin ya, itu sudah dialami. Kemudian di bidang olahraga selama ini di tahun 2022 sudah kita mulai kegiatan kita laksanakan, tapi kegiatan olahraga lombanya hanya beberapa bidang olahraga karena memang situasi kondisi gara-gara COVID semuanya berhenti sehingga produk masih males-malesan, jadi belum kita maksimalkan kegiatan olahraga. Tapi di belakang kemudian ada kegiatan lomba berkaitannya dengan mendukung rangkaian acara HUT RI di mulai tahun 2022, 2023, 2024 sampai 2025 terakhir kemarin. Alhamdulillah dan olahraga tetap jalan. Dan terakhir memang kemarin olahraga tidak kita adakan lomba karena kita mengingat dan situasi kondisi, tapi akhirnya tetap semua berjalan dengan baik. Ini menjadi catatan. Kemudian seni budaya sudah dilaksanakan juga di era pertama, dilaksanakan HUT RI, ketuanya Pak Lili waktu itu juga melaksanakan, kita mengangkat seni dan budaya. Sebenarnya muncul juga di sana seni budaya masing-masing RT. Nanti ke depan sudah catatan kita untuk kita lihat nanti untuk perkembangan besok bagaimana. Ya. Kemudian kegiatan lomba tentang seni suara, karaoke dan sebagainya itu juga kita munculkan. Dan itu juga ternyata di RW 30 penuh dengan luar biasa. Yang terakhir saya melihat itu sebenarnya RT yang terbaru ini, RT 23 itu ternyata di situ banyak artisnya ya Pak Arsono ya, banyak yang pintar nyanyi, apalagi Pak RT-nya suaranya bagus. Jadi saya lihat di sana juga ini adalah potensi ke depan untuk kita angkat untuk menjadi suatu masing-masing RT itu mempunyai hanya bisa ditampilkan ke depan. Ya. Kemudian pernah menampilkan yaitu seni reok, barongsai dan sebagainya kemarin diangkat HUT RI. Jadi semuanya itu sudah kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, karena itu dari kegiatan HUT RI yang sangat luar biasa. Pak Toto sama ini memang digantikan sama Pak Franky, ini sangat luar biasa sebagai itu dilanjutkan acara tersebut. Tapi cara pentingnya semua RT semua sudah melakukan kegiatan agama selama ini belum, cuma anak-anak biara, ya. Kemudian bekerjasama dengan BKN ada kegiatan PHBI, dan besok mungkin juga ada di tanggal 18 ada PHBI di tingkat RW 30. Kemudian posyandu sudah berjalan dengan baik,
yaitu melaksanakan kegiatan rutin setiap bulannya pelayanan terhadap balita, lansia, ibu hamil, kesehatan untuk anak-anak calon ibu ya. Jadi pengantin baru juga dilaksanakan. Kemudian sasaran remaja yang belum maksimal remaja besok juga akan jadi suatu catatan. Nah dari itu Bapak Ibu yang sekalian, kemudian tentang keuangan nanti terlampir akan kami sampaikan laporan keuangan. Kemudian yang ke-8 yaitu prestasi yang pernah diraih. Kita tetap sampaikan. Yang pertama adalah Kampung Juara. Itu juara 1 ya Pak, Kampung 76 Pak ya. Kampung 76 juara 1 mendapat 130 juta. Tepuk tangannya dulu. Ini nanti Kampung 76 ini sudah merupakan suatu prestasi bagi kita semua. Nanti ada 76. Kemudian juara 81 lagi, jadi ada 3 ya. Ada 3. Apa berapa Pak? Dapat 100 juta ya. Wah, 100 juta. Tepuk tangan, ada 3. Itu sudah luar biasa. Itu sudah merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa ya. Kemudian juga kampung yang mendapatkan apresiasi. Kampung Perfilman RT 9 juara berapa Pak? 20 juta? Tidak tahu. 9 lumayan alhamdulillah. Itu juga merupakan prestasi juga Mas Sumayi. Kemudian terakhir yaitu mendapatkan prestasi dari RT 22 Pak Sampo. Ternyata di sana di tepuk tangannya dan ada menang tidak menang ternyata dapat ya Pak ya. Menang tidak menang ternyata dapat 10 juta. Ini semua 10 juta itu apa Pak? Hah? Banyak ya Pak ya? Nah yang 100 sudah dipasang pakai ya Pak ya. RT 3 ya. Kalau RT 7 Kampung 76 udah itu ya, dapat itu ya. Pos ya. Pos ya. Alhamdulillah semuanya sudah merupakan prestasi. Jadi perlu kita apresiasi juga karena ini merupakan hal sangat luar biasa. Kemudian kemudian ini adalah merupakan suatu prestasi yang tidak terjuga. Kemudian terakhir lomba voli U40 main dapat 3 juga. Timnya dari Pak Harsono menangnya. Nah dapat hadiah 1 juta diberikan kepada RW nanti masuk dikasih. Alhamdulillah ini sudah merupakan suatu. Kemudian Ibu prestasinya apa Bu? UMKM-nya sudah memunculkan produk berupa tas, berupa apa Bu? Macam-macam itu kemarin. Itu ada beberapa catatan yang habis diterima, tapi mohon maaf ini datanya orang masuk dengan aku deh. Besok akan kita naikkan lagi ya, kita apalagi kita bukan lagi di RW 30. Karena ini Pak Lili punya anak-anak di balik RW sini harus orang kampung Jawa nih. Nah kampung Jawa itu dibentuk orang UMKM-nya itu nanti menjadi segabungan besok. Ibu-ibu juga yang sama, terima kasih dengan sudah mendampingi bapak-bapak pelayanan pusat terutama manula ya. Nah, yang aktif monggo bapak-bapak yang usianya 55 atau 60 apa 55 Bu? 60 55 boleh? Bapak-bapak yang sudah pensiun jenengan gratis silakan periksa. Gratis apa enggak? Oh gratis silakan. Jenengan asal bubur kacang hijau pokoknya macam-macam jenengan kalau memberi kemampuan. Saya datang sekali aja dapat makanan enak-enak. Pokoknya sesuatu tak terusin mereka. Mana ya? Itu pelayanan ibu-ibu sangat luar biasa dan terima kasih. Tingkatkan penjenengan walaupun perjalanan dalam regulasi kehidupan sehari-hari penjenengan penuh dengan kritikan, masukan, tapi kritikan itu menjadi suatu motivasi untuk lebih pelayanan lebih bagus lagi. Ojo nesu ada kritik teman-teman ya, ojo gampang su. Oke, ibu terima kasih. Kemudian berikutnya yaitu permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama adalah perhatian serius dari RT dalam rangka untuk mengaktifkan kegiatan Kampung Indah Bersih Rapi Aman. Ini permasalahan yang perlu dilaksanakan. Nanti menjadi rekomendasi program kita ke depan. Kemudian program regenerasi kampung yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian program, nah ini Meriuri Karang Taruna ini Pak Susworo. Karang Taruna sudah dilantik tahun 2023, tetapi bos tidak ada. Ini apa menjadi masalahnya? Memang kita tidak
tidak bisa semaksimal mungkin untuk melantik atau menuntut remaja, tapi yuk kita mulai nanti masing-masing RT kalau ada remajanya yang aktif bisa nanti direferensikan untuk diajukan ke Karangtaruna RW 30. Ya, nyata. Kemudian pemberdayaan masyarakat yang belum terwujud. Nah ini angkanya, jadi kita jangka panjang pengennya di RW 30 ini nanti dalam pertemuan masing-masing RT itu berarti dibebani dengan apa namanya itu iuran-iuran sehatnya. Makanya kita pengen mulai besok kita berupaya nanti untuk mencari terobosan-terobosan agar apa kita mempunyai PAD pemasukan RW nanti akan menjadi kesejahteraan. Jadi RT nanti lambat laun sedikit-sedikit kontribusi di RW yang berarti nanti akan hilang. Maksudnya gitu. Jadi nanti RT masing-masing bisa mengelola RT-nya dengan baik sehingga maju dengan baik. Nah, pemberdayaan inilah yang nanti akan kita gali lagi, dan kemarin sudah ada monitoring terlebih dahulu dan nanti kita akan sampaikan. Dan kami sampaikan jangan kaget, nanti di wilayah sepanjang jalan Argo sana nanti akan kita trial terus, kita cek kepemilikannya, usaha sendiri atau bukan dan sebagainya. Dan termasuk nanti kami informasikan jangan kaget Bu, nanti di wilayah belakangnya T3 nanti ada ruko sebelah ini nanti akan ada usaha apa namanya itu biliar, olahraga biliar ya, dari olahraga biliar. Jadi nanti itu sudah kita konsultasikan dengan Pak Ustadz, para tokoh kiai dan Pak Sesi Keamanan sudah kita ini. Yang penting ada beberapa catatan yang sama-sama harus kita perhatikan. Terus nanti saja jalan kalau memang itu cukup bagus, pemakaian baik untuk olahraganya, tentunya nanti akan bisa berkontribusi. Ya, monggo Pak Ses untuk tamu monggo siapa lagi. Itu Bapak yang kami hormati, pemberdayaan masyarakat. Kemudian rekomendasi untuk program priorisasi sehingga di Indonesia untuk pelaksanaan berikutnya kita harus sama-sama merealisasikan. Kemudian menyusun kepengurusan RW 30 ketika jauh lebih baik dan supaya pas sesuai dengan apa namanya kompeten masing-masing SDM yang ada. Ya. Kemudian para taruna nanti betul-betul sudah cari bidang olahraga khususnya dan pembangunan nanti tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan program yang memang nanti perlu dilaksanakan. Bapak Ibu, ada saya berbahagia yang terakhir ini mohon maaf disuarakan kita butuh kopi. Ucapan terima kasih pada Pak Desa, Bapak RT 01 sampai 22, 23. Kemudian yang terakhir yaitu laporan keuangan per 31 Desember. Jadi per 31 Desember ini masih ada beberapa RT yang memang belum memberikan menyetor. Jadi kita real apa adanya. Tapi kalau kemarin yang jadi Pak RW-nya bukan Pak Eko lagi, ini memang harus kita tarik semua, harus ini full. Tapi karena Pak Eko lagi berarti bersambung ya. Masih belum. Nanti Pak Sabto berikutnya mungkin itu ya Pak Sabto ya. Menuai. Aku selesai semua ganti yang sampai aja ngomong gitu ya. Baik, untuk kegiatan laporan keuangan yang pertama dari Sidura. Catatan terakhir yang kami dapatkan ini Pak Heri, mana Pak Heri? Lagi keluar. Baru keluar ya Pak Heri ya, tadi dari Pak Heri ya. Sebesar Rp545.000. Kemudian kas utama Pak Kris dari Pak Teddy 291.000. 55.000. Kemudian pembangunan yaitu dari Pak Lili 160.000. Kemudian sosial dari Pak Anto kemarin tadi 2.581.000. Kemudian rukun kematian ini terakhir yang 25 ya Pak, kalau 31 ya Pak. Jadi kalau ada salahnya nanti mau dikoreksi. 11.776.500. Ya, betul ya. Kemudian total keuangan semua yang ada, nyata alhamdulillah sebesar 15.353.500. Duitnya akeh dan tepuk tangan dulu Pak. Duitnya akeh. Jadi kalau kita flashback ke tahun yang lalu saya menjadi RW pertama, utangku malah 11 juta ya Pak ya. Aku menjadi RW jadi utang 11 juta, ya. Tapi ini surplus menjadi 15 juta. Ya, tapi 15 juta itu yang banyak uang rukun kematian, orang itu di PUD dan sosial. Ada ya?
Nah, terima kasih dari Pak Sibang. Kemudian, nah ini total ditambah satu lagi, satu hadiah lomba poli juara 3 1 juta. Jadi total ada 16.358. Ya, terima kasih Poli U40 ya. Miskomunikasi ya Pak. Tidak apa-apa, itulah namanya kehidupan. Betul ya. Kemudian dari rekomendasi KPMT Posyandu, ya, ini juga perlu ketransparan dulu ya. Jadi transparan itu akan mempermudah dan memperingat apapun yang kita sampaikan itu orang akan jelas. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau tidak ada dusta di antara kita jadi enak. Wis toh, barang sing transparan ini enak kabeh. Seorang enak itu sumpah kira enak. Apa malah balik Pak? Nah, betul ya? Nah, baik, saya sampaikan total dari Posyandu sekarang anak RW 30 ada 3.930.000 ya. Itu pada bulan Januari sampai bulan Maret 330, kemudian April Mei 315, kemudian Juni 330, Juli 360, 320, 315. Ini berbeda-beda ya Bu ya. Naik turun ya 3. Ini dari kurang dulu ya kan ya. Ya. Pendapatan sampai 2024 858, kemudian ADP balita Januari. Tak sebutkan ya. Nah sampaikan ya. 900.000, kemudian ADP balita Agustus 160.000, kemudian pendapatan iuran 2025, iuran dari berarti ya sekitar 3.930.000, total 5.848.000, jumlah pengeluaran 500.033.815. Ini pengeluaran setiap ada bahan ya, kegiatan FD itu ya, jumlahnya sekian. Dan kemudian 2025 sama pemasukan tapi berbeda, jadi menurun ya Bu ya. Jadi menurun 2025 yaitu total rekomendasi kas lansia sekarang kenanya 1.330. 1 Desember 2025 1595, kemudian Januari lansia 255, Agustus ADP lansia 255, pendapatan 1.330, total 3.435, pengeluaran 2.150, masih ada 1.285, ya. Kemudian pengeluaran 2 juta, cuma pengeluaran 2.150, amin. Itu yang kami sampaikan, dan ini satu terakhir dari Posyandu dan sosial dengan total 488.000. Dan menjadikan suatu kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan kami. Ya, kemudian ada titipan untuk ini belum, untuk dari sesi pembangunan Pak Lili yang masih belum setor ya, nanti menjadi catatan pertemuan berikutnya ya, kalau bisa di ini atau nanti bisa ditransfer dari RT 03 November Desember ya 44.000, kemudian RT 05 Oktober November Desember 45.000, kemudian RT 06 ya dari Oktober November Desember 45. Ini RT 06 juga sudah pergantian Pak, dan dengan diri Pak Cuk Pak Aja tidak ada nih, ini sudah pergantian tahun sekali sana. Tidak tahu RT 6 itu begini, tapi nanti RT 6, RT 5, RT 21 nanti ke depannya akan kita merger satu RT saja, jadi RT-nya satu tapi tetap apa RT-nya tetap, itu kira-kira gimana nanti kita menjadi pembahasan berikutnya karena tidak efektif ya. Kemudian RT 16 bulan Desember, RT 16 Pak Eko ya, 16 betul ya Pak ya. Lalu kemudian RT 17 Desember ada dari 17. Nah, kemudian RT 20 November Desember, RT 20 ada yang hadir Pak Edi diwakilkan iya 20 ya, berarti 40 itu Bapak catatan. Jadi mohon perhatiannya karena ini adalah untuk kepentingan bersama
Maka kami harap panjenengan semua betul-betul yuk kita sama-sama dengan semampunya kita untuk membangun RW 30 agar menjadi RW yang nanti sesuai